Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di YouTube channel saya Tauhid Hidayah. Saya di sini akan menjelaskan atau menerangkan tugas ekonomi mikro yang bermateri kondisi persaingan pasar monopolistik. Sebelum kita masuk dalam materi, kita harus lebih tahu atau harus mengetahui arti dari pasar persaingan monopolistik itu apa. Jadi, pasar persaingan monopolistik adalah salah satu pasar persaingan tidak sempurna. Teori pasar persaingan monopolistik ini dikembangkan karena adanya ketidakpuasan dan analisis model persaingan pasar sempurna ataupun pasar monopolistik. Nah, sudah jelas? Kita lanjut. Jika dilihat dari struktur pasar monopolistik, maka ia lebih mendekati pada pasar persaingan yang sempurna. Namun, perusahaan akan lebih berpartisipasi di pasar tersebut guna menghasilkan suatu barang atau suatu produk yang berbeda dan juga memiliki karakteristik tersendiri. Nah, pasar persaingan monopolistik ini pasar dengan banyaknya para konsumen yang menghasilkan satu komoditas yang berbeda-beda, dan bisa disebut juga sebagai pasar yang adanya banyak penjual yang menawarkan satu jenis barang dengan banyak produk yang berbeda-beda dalam hal kualitas, bentuk, dan ukuran produk tersebut. Dalam pasar persaingan monopolistik, setiap konsumen akan merasakan adanya perbedaan dari karakteristik pada suatu produk yang dihasilkan oleh suatu perusahaan dengan produk yang dihasilkan oleh perusahaan lainnya. Jadi, di pasar persaingan monopolistik itu banyak perbedaan dari karakteristik dari setiap produk. Sebagai contoh sederhananya, perbedaan produk bisa dilihat dari bentuk fisik, seperti adanya perbedaan fungsi, bentuk, ataupun kualitas produk. Perbedaan ini juga dilihat dalam kaitan dengan suatu merek logo atau kemasannya. Nah, contohnya seperti Adidas, Nike, Fila, dan Puma. Dia sama-sama memproduksi sepatu olahraga. Namun, tiap produknya memiliki ciri-ciri khas tersendiri. Nah, itu yang dinamakan pasar persaingan monopolistik. Nah, selain itu bisa dilihat juga dari jangka waktu kredit, atau misalkan dibeli melalui kredit penjualnya. Nah, terus ketersediaan komoditas, kemudahan dalam mengakses layanan after sales, lokasi memperoleh komunitas, pelayanan, dan masih banyak lagi. Berbagai contoh dari komoditas monopolistik yang banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya yang tadi saya sebutkan juga, pakaian, obat-obatan, dan alat komestik, atau restoran, dan banyak komoditas makanan yang lainnya. Kita lanjut. Diferensiasi produk, artinya produk yang dimiliki bentuk, ukuran, warna, atau corak yang berbeda meskipun hasil produknya yang dibuat sama. Hal ini tentu akan membuat konsumsi lebih mudah dalam memilih produk yang sama. Para produsen bisa menarik konsumen dengan membuat produk yang unik dan menarik. Contohnya seperti monopolistik, terdapat 4 cara dalam memproduksi yang berbeda. Cara asar dalam membentuk produk yang berbeda. 1. Perbedaan fisik meliputi penampilan dan kualitas, yaitu ukuran, berat, warna, desain, tekstur, dan lainnya. Yang kedua, jumlah jenis lokasi yang tersedia produk juga merupakan salah satu cara diferensiasi. Contohnya seperti store yang ada di Indonesia ini, di Jakarta lebih jelasnya. 3. Memberikan layanan produk yang berbeda dibandingkan produk lain yang dibuat perusahaan lain. Yang 4. Perbedaan produk adalah citra atau gambar yang ingin ditampilkan oleh produsen dalam benak konsumen. Contohnya
produk perusahaan A memiliki tanda tangan artis misalkan, atau menjual produk di tempat-tempat tertentu sehingga terlihat eksklusif. Dalam pasar persaingan monopolistik, ketika harga dari satu produsen naik sedangkan harga produsen lainnya itu turun, maka permintaan produsen tersebut akan turun, sebab konsumen akan dengan mudah mencari produk substitusi dari produsen tersebut. Kita ulang. Dalam pasar persaingan monopolistik, ketika harga salah satu produsen naik, sedangkan harga produk dari produsen lain konstan, maka permintaan produk tersebut akan turun, sebab konsumen akan dengan mudah mencari produk substitusi dari produk tersebut. Contohnya, ketika Adidas menaiki harga sepatu larinya, namun Nike, Fila, Puma tidak menaiki harga, maka konsumen akan beralih untuk membeli produk yang substitusinya turun. Nah, diferensiasi produk sendiri dapat dilakukan dari segi karakteristik produk maupun dari segi kualitas produk. Nah, sekian bisa saya terangkan. Mohon maaf jika kurang baik atau kurang benar. Tolong dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 6 miles on Friday morning.